Azrul akan menjelaskan tentang pola bilangan. Tadi Pak Azrul sudah menjelaskan ada yang namanya barisan Fibonacci, ada juga yang namanya barisan Pascal. Nah, contoh barisan Fibonacci seperti ini, dimulai dari angka 1. Setelah itu 1, setelah itu 2, setelah itu 3, setelah itu 5, setelah itu berapa? Ada polanya ini, makanya ini yang disebut dengan pola bilangan. Barisan Fibonacci, kalian perhatikan dimulai dari angka 1. Kok bisa selanjutnya 1? Ini karena 1 ditambah 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Setelah itu kok bisa 2? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti selanjutnya 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. Begitu seterusnya. Mengerti? Diisi sendiri kelanjutannya berapa. Itu contoh barisan Fibonacci. Kalau Pascal, barisan Pascal ya, ini contohnya seperti ini. Nah, 1 taruh petik. 1 tambah 1 2, 1 1. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, kasih 1 1. Ini namanya barisan Pascal. Barisan Pascal berarti 1. Kemudian setelah 1 ya kan, 1 tambah 1 2, berarti 1 2 1 1 2 1. Jadi bisa 1, 1 1 1 1 1, 1 2 1, 1 3 3 1. Seperti itu. Jadi penjumlahan dari seperti ini. Ini kalau diteruskan berarti 3 tambah 1 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, kasih 1 1. Kemudian ini 1 4 6 4 1 dari sini. Mengerti ya? Sekarang kita ke aplikasian rumus. Jadi di sini Pak Azrul sudah menuliskan rumusnya. Ada barisan dan deret, yaitu barisan model aritmatika dan barisan geometri. Deret juga seperti itu, deret aritmatika dan deret geometri. Apa bedanya aritmatika dan geometri? Kalau aritmatika itu modelnya adalah selisih, kalau geometri pembagi. Jadi letaknya ini perbedaannya hanya di huruf B. Mencari B itu suku sesudah dikurangi suku sebelum. Kalau geometri R itu kan rasio, jadi suku sesudah dibagi suku sebelum. B adalah beda, R adalah rasio, A adalah suku pertama. Ini rumusnya. Kalian catat, ada UN sama dengan A tambah kurung buka untuk N kurangi 1 dikali B. Ada juga UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 untuk geometri. Aritmatika pada deret juga seperti itu. SN sama dengan setengah N kurung buka 2A tambah N-1B. Tetapi untuk deret geometri itu ada 2. Pada deret geometri itu ada 2. Deret geometri yang pertama R-nya lebih dari 1, rasionya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti 2, 3, 4 seperti itu. Ada yang R-nya kurang dari 1 berarti minus 1, minus 2, 0. Seperti itu ya. Ini rumusnya. SN A dikurang buka R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Untuk R-nya lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 ya ini kebalikannya. Ada apa ini? Yang kedua ada SN sama dengan A kurang buka 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Untuk R-nya kurang dari 1. Jadi kalian bisa melihat sendiri pola bilangan yang sudah dijelaskan Pak Azrul. Lanjut.
Jika kalian masih bingung tentang rumus tadi, Pak Azrul akan memberikan contoh soal atau aplikasi dari rumus yang sudah diberikan oleh Pak Azrul pada barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Contoh soal nomor 1. Suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 6. Suku ke-7 berapa? U7 ini adalah suku ke-7. Jadi UN itu adalah suku ke-N. U5 berarti suku ke-5. U8 berarti suku ke-8. U6 artinya suku ke-6. SN artinya jumlah suku ke-N. S4 berarti jumlah suku ke-4. S6 jumlah suku ke-6. S5 jumlah suku ke-5. Mengerti ya? U7 suku ke-7. Berapa suku ke-7-nya? Suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, suku berikutnya berapa? Suku ke-4, suku ke-5. Caranya bagaimana? Caranya dilihat dulu. 2 ke-4, 4 ke-6, 6 ke-4, 4 ke-2. Kira-kira ditambah atau dikurang atau dibagi atau dikali? 6 ke-4 berarti 6 kurangi 4 ya. 6 kurangi 4 2. 4 kurangi 2 2. Oh berarti model kurang. Berarti dia pakai beda. Beda berarti 6 kurangi 4 sama dengan 2. Berarti bedanya 2. Kalau dia itu pengurangnya tetap 6 kurangi 4, 4 kurangi 2 itu mesti 2, 2. Itu berarti aritmatika karena pakai beda. Coba soal nomor 2. 2, 4, 8. Kita misalkan pakai pengurangan ya. 8 kurangi 4, 4. Harusnya 4 kurangi 2 itu 4. Tapi kan 4 kurangi 2, 2. 4 sama 2 kan beda. Bagaimana caranya agar sama? Berarti dia bukan dikurang, tetapi dia akan dibagi. Kita coba cek. 8 bagi 4 berapa? 2. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 2, 2. Berarti kan selalu tetap. Kalau dia ini tetap dibagi, pembaginya tetap, itu berarti artinya rasio. Kalau rasio berarti dia geometri. Berarti R-nya itu 8 bagi 4 sama dengan 2. Loh, berarti dia di sini dibagi 2. Ke sini dibagi 2. Pokoknya kalau pembagi itu rasio. Kalau sudah rasio berarti dia geometri. Ini aritmatika. U7 berarti suku ke-7 pada aritmatika. Kalian tadi coba buka rumusnya apa? UN sama dengan A tambah N-1 A-nya berapa? 2. A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa di sini? 2. Berarti 2 ditambah N-nya berapa? 7. 7 kurang 1 dikali B-nya ini berapa? 2. B itu apa? Beda. Dari sini ke sini loh. B itu adalah beda. 6 kurang 4 2. 4 kurang 2 2. Kalian operasikan 2 tambah 7 kurang 1 6 kali 2. Kali dulu baru ditambah. 2 ditambah 12 sama dengan 14. S6 artinya jumlah suku ke-6. Pada barisan aritmatika apa rumusnya? Jumlah suku ke-6. Sn sama dengan setengah N kurung buka 2A tambah N-1 kurung tutup B. Ini rumusnya jawaban ya. Berarti setengah kali N-nya berapa ini? 6. Setengah kali 6 kurung buka 2 kali A. A-nya adalah suku pertama tadi berapa? 2. A-nya adalah 2. Ini suku pertama. A itu adalah suku pertama, diingat-ingat. 2 kali 2 ditambah N-nya 6 berarti 6 kurangi 1 kali B. Bedanya berapa? 2. Udah masukkan.
Selesaikan. 6 bagi 2, 3. 2 kali 2, 4. 6 kurangi 1, 5 kali 2, 10. Berarti 3. 4 tambah 10, 14. 3 kali 14 berapa? 42 ya. Oke. Kemudian soal nomor 2, karena dia pakai rasio geometri, maka rumus U7 barisan ke-7 pada geometri berapa? A, rumusnya A kali R pangkat N -1. Berarti A nya berapa? 2 ya. Suku A itu adalah suku pertama. A nya 2, R nya 2. R nya itu pembagi. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. Makanya dia pakai R karena pembagi. Pembaginya tetap. Kalau dia pakai kurang, sekali lagi Pak Azim mengingatkan, 8 kurangi 4, 2. Tapi 4 kurangi 2, 4 kurangi 2 kan 2. Berarti 4 sama 2 kan beda. Berarti bukan pakai kurang. Kurang itu kan aritmatika B. Makanya pakai geometri R. Gitu aja. Berarti R nya ini 2, N nya ini 7 kurangi 1. 2 kali 2 pangkat 6. 7 kurangi 1 kan 6. Karena sifat kali itu sama dengan tambah. Ini kan pangkat 1 sebenarnya. 2 pangkat 1 tambah 6. 2 pangkat 7 kali itu sendiri berapa? S6. S6 enggak lihat kali ya. S6 sebentar. Ini S6. S6. Bagaimana caranya? S6 itu rumusnya apa kalau pada geometri? R-nya dulu dilihat. R-nya berapa? 2. 2 itu lebih dari 1. Berarti apa rumusnya kalau dia lebih dari 1? Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kan gini ya, untuk R lebih dari 1 ya. Masukkan rumusnya, masukkan A suku pertamanya berapa? 2 ya. Berarti 2 kurung buka R-nya tadi berapa? A nya ini ya. A nya ini suku pertamanya 2. Kemudian R-nya 2 juga. Pangkat 6 ini N-nya kurangi 1 per R-nya 2 kurangi 1 ini N-nya. Sudah, masukkan 2 pangkat 6 berapa? Kalian hitung 2 pangkat 6. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Kurangi 1, 2 kurangi 1 berapa? 1 ya. Berarti 2 kali 64 kurangi 1 63. Berapa? 126. Ngerti ya? Ini ada latihan soal dari Pak Azrul, kalian kerjakan dulu, nanti ada pembahasan dari Pak Azrul. Kalian tulis dulu di kertas folio bergaris. Mengerti ya? Kalian kerjakan 4 soal. Ada soal nomor 1, diketahui suku pertama 4, suku kedua 8, suku ketiga 16. Pertanyaannya suku kelima dan jumlah suku keempat berapa? Soal nomor 2, diketahui suku pertama 4, suku kedua 8, suku ketiga 12, suku kelima dan suku keempatnya berapa? Soal nomor 3 itu suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku ke-6 dan suku ke-6 dan jumlah suku ke-6-nya berapa? Saya ulangi, soal nomor 3 yang diketahui suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, maka suku ke-6-nya berapa dan jumlah suku ke-6-nya berapa? Untuk soal nomor 4, suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 4, suku kelima dan jumlah suku kelimanya berapa? Semoga sukses.